Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Amin Al-Amrur. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bersalawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya beliau fid dini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Kisah batu Quran yang penuh misteri dan karomah. Sejarah dan asal-usul batu Quran dari kisah Syekh Maulana Mansuruddin Cikaduen, yaitu salah satu ulama penyebar agama Islam di Pandeglang. Misteri dan karomah batu Quran Pandeglang. Dalam catatan sejarah, awal mula munculnya pemandian batu Quran yang terletak di kaki Gunung Karang, tepatnya di Desa Kadubungbang, Kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandeglang, berkaitan erat dengan Syekh Maulana Mansuruddin, ulama Banten yang terkenal di abad ke-15. Konon lokasi di mana batu Quran ini dahulu diyakini adalah pijakan kaki Syekh Maulana Mansuruddin ketika hendak pergi berhaji ke Tanah Suci Mekah dengan membaca basmalah. Sampailah beliau ke Tanah Suci Mekah. Ketika Syekh Maulana Mansuruddin pulang dari Mekah, beliau muncul bersama dengan air dari tanah yang tidak berhenti mengucur. Banyak orang meyakini bahwa air yang mengucur tersebut adalah air Zam-Zam. Syekh Maulana Mansuruddin kemudian bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sholat 2 rakaat di dekat keluarnya air tersebut. Selesai sholat, Syekh Maulana Mansuruddin kemudian mendapat petunjuk untuk menutup air tersebut dengan Al-Quran. Atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala, air tersebut berhenti mengucur dan Al-Quran tersebut berubah menjadi batu, sehingga dinamakan batu Quran. Syekh Maulana Mansuruddin bagi sebagian warga Banten memang dikenal sebagai salah seorang ulama pemberani, cerdas, piawai dalam memainkan alat-alat kesenian bernafaskan Islam. Di masa kejayaan Sultan Hasanuddin, Syekh Maulana Mansuruddin atau juga dikenal sebagai Ki Mansur, yang juga cakap dalam ilmu pertanian serta komunikasi, sehingga beliau diserai tugas untuk menjaga kawasan Islam Banten Selatan dan berdomisili di Cikaduen. Secara kasat mata, batu dengan ukuran 2 meter tersebut akan terlihat seperti batu pada umumnya. Dengan cara apapun dan dengan alat apapun, tidak akan bisa terlihat tulisan Al-Quran di batu tersebut. Namun menurut kepercayaan, tulisan Al-Quran dapat dilihat dan dibaca dengan mata batin. Diyakini hanya orang dengan hati dan jiwa yang bersih bisa melihat tulisan Al-Quran pada batunya. Itu pun terlebih dahulu harus melakukan beberapa proses ritual dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti berpuasa, sholat, zikir, dan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun musim kemarau panjang, air yang berada di dalam kolam pemandian dengan air jernih dengan kedalaman 1,5 meter tidak akan pernah mengering, bahkan terus mengeluarkan air. Namun ada pula yang meyakini bahwa batu Quran tersebut berasal dari Syekh Mansuruddin, yaitu seorang ulama aulia. Pada waktu itu Syekh Maulana Mansuruddin berada di Mekah, kemudian belum menyelam ke dalam sumur Zam-Zam, namun keluar atau timbul di suatu mata air yang terdapat di daerah Cibulakan, Banten.
Kemudian Syekh Mansuruddin mengambil Al-Quran untuk menghentikan laju mata air yang memancur deras tersebut, hingga akhirnya pancuran air tersebut dapat dihentikan, dan Al-Quran tersebut berubah menjadi sebuah batu. Lalu Syekh Mansuruddin kemudian mengukir tulisan Al-Quran pada batu tersebut menggunakan jari telunjuknya. Dalam versi yang lain menyatakan bahwa batu Quran adalah replika dari batu Quran yang ada di Sangyang Sirah, Taman Nasional Ujung Kulon, yang berkaitan erat dengan sejarah Sayyidina Ali, Prabu Kyang Santang, dan Prabu Munding Wangi. Dikisahkan bahwa Prabu Kyang Santang belajar agama Islam di Tanah Suci Mekah pada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Setibanya kembali di Tanah Pasundan, Prabu Kyang Santang kemudian ke Gunung Suci Garut, Jawa Barat, dan dikenal dengan sebutan Sunan Rahmat Suci. Untuk lebih mengetahui ajaran Islam, mengenal Islam, maka Prabu Kyang Santang menyuruh utusannya untuk belajar kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib di Jazirah Arab. Diceritakan Sayyidina Ali bin Abi Thalib kemudian pergi ke Nusantara Pasundan untuk menyerahkan kitab suci Al-Quran kepada Prabu Kyang Santang. Akan tetapi Kyang Santang telah meninggalkan tempat tersebut dan pergi menemui Prabu Munding Wangi yang telah pergi ke Sangyang Sirah Ujung Kulon. Selanjutnya Sayyidina Ali mohon diri, tapi sebelumnya sholat terlebih dahulu di atas batu karang yang sekarang sering disebut Masjid Sayyidina Ali. Konon dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sayyidina Ali langsung menghilang entah kemana, mungkin kembali ke Jazirah Arab. Peristiwa batu Quran ini beberapa abad kemudian diketahui oleh Syekh Maulana Mansuruddin berdasarkan ilham yang didapatnya dari hasil munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segeralah Syekh Maulana Mansuruddin berangkat ke Sangyang Sirah. Betapa kagumnya Syekh Maulana Mansuruddin melihat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat mukjizat batu Quran, di mana dari air kolam yang jernih terlihat dengan jelas tulisan batu karang yang menyerupai tulisan Al-Quran. Karena jauhnya jarak Sangyang Sirah dan membutuhkan waktu dan energi yang luar biasa, maka untuk memudahkan anak cucu ataupun umat Islam yang ingin melihat batu Quran, maka dibuatlah replika batu Quran dengan lengkap sumur 7 di Cibulakan, Kabupaten Pandeglang. Saat ini kolam di lokasi pemandian batu Quran banyak dipercaya dapat menyembuhkan berbagai penyakit. Konon dengan cara melakukan ritual mandi di batu Quran, seseorang diyakini tetap awet muda dan memiliki pancaran aura yang mempesona. Selain itu, bagi yang bisa menyelam dan berenang sambil mengitari batu Quran sebanyak 7 kali, diyakini permintaannya akan terkabul, baik itu jodoh maupun rezeki. Wallahu a'lam bishawab. Itulah sejarah dan asal-usul kisah batu Quran yang memiliki nilai sejarah tinggi. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.